Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada presentasi ini, saya akan membahas identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebagai bagian dari analisis perkembangan kota dan transformasinya. Latar belakang perkembangan kota tidak hanya bertambah secara fisik, tetapi mengalami transformasi fungsi. Tahapan transformasi seperti penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi sangat mempengaruhi struktur dan tata ruang kota. Permasalahan dan masalah muncul ketika perubahan guna lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang oleh masyarakat seringkali tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan berbagai dampak. Jadi pentingnya identifikasi, karena itu identifikasi guna lahan menjadi penting sebagai upaya memahami kondisi aktual dan dasar pengambilan keputusan tata ruang yang lebih tepat di masa depan. Kali ini tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman karakteristik ruang serta aktivitas yang berkembang. Beberapa sasaran utama antara lain mengetahui karakteristik guna lahan, variasi kegiatan, dan aktivitas dominan yang berkembang pada wilayah tertentu. Keluaran hasil akhirnya berupa laporan yang dapat digunakan untuk menganalisis lanjutan dalam tahapan perencanaan kota dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lingkup kegiatan dilaksanakan di Kota Bandung, dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dengan durasi 1 semester. Berikutnya metode pelaksanaan meliputi perumusan masalah, penyusunan kebutuhan data, penentuan populasi, dan sampel, serta memilih perangkat survei yang tepat. Contohnya berikut tahapan survei. Tahapan mencangkup penentuan target area, pelaksanaan survei lapangan, serta menerapkan etika survei. Data yang diperoleh akurat dan valid. Pengolahan data hasil survei kemudian diolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Visualisasi digunakan agar perubahan guna lahan mudah dianalisis. Kategori guna lahan. Penggunaan lahan di Kota Bandung dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti perumahan, komersial, industri, RTH, kawasan lindung, dan penggunaan campuran. Contoh kegiatan masing-masing kategori memiliki aktivitas spesifik. Misalnya, perumahan menampung hunian dan usaha rumahan, sementara komersial mencakup perdagangan dan jasa. Berikut peta WP Bandung. Pada peta dapat dilihat pembagian 6 wilayah pengembangan. Setiap wilayah memiliki karakteristik, kegiatan, dan tekanan pembangunan yang berbeda. Setelah itu diagram guna lahan. Dari diagram sebaran guna lahan, terlihat bahwa perumahan mendominasi, disusul komersial serta ruang terbuka hijau yang jumlahnya semakin berkurang.
Hasil identifikasi. Hasil awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di beberapa wilayah, terutama berkembangnya fungsi komersial di area yang seharusnya perumahan. Transformasi teridentifikasi melalui tahapan penetrasi hingga suksesi, di mana fungsi perumahan berubah menjadi komersial atau campuran karena tekanan ekonomi. Dampak-dampak yang muncul meliputi meningkatnya kepadatan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, serta perubahan struktur ekonomi masyarakat. Jadi saya beberapa rekomendasi adalah memperkuat pengendalian tata ruang, menegakkan RT/RW dan RDTR, serta perlindungan ruang terbuka hijau. Kesimpulannya, identifikasi guna lahan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Terima kasih.